Nah, waktu itu karena aku perginya bertiga dengan asisten sama suami, kata suami aku, nggak enak kalau asisten aku sendirian di motor gitu kan. Jadi pindahlah ke motor asisten. Nah, saat di jalan karena nggak ada lampu jalan, jadi pas ada lubang itu kami kecelakaan. Halo, selamat pagi Palkomster. Udah lama nggak podcast bareng Mbak Sherly. Hari ini kita akan bincang-bincang manja menemani hari-hari kalian. Hari ini kita kedatangan tamu spesial seorang MUA muda, Prabu Muli, Mbak Retno Wulandari. Halo Ya. Mbak Retno. Halo. Nah, jadi kita akan cerita seputar usaha Mbak Retno ya, yang sudah merintis menjadi seorang MUA. Sudah berapa tahun Mbak Retno? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Tapi sebelum kita ngobrol terlalu panjang, coba Mbak Retno kenalan diri dulu dan sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Halo, nama saya Retno Wulandari. Pekerjaan saya sehari-hari itu adalah MUA. MUA itu adalah makeup artist yang bergerak dalam bidang makeup. Oke. Mbak Retno ini umurnya berapa sih? 24 tahun. 24 tahun, masih muda ya. Udah dari umur berapa Mbak Retno memulai karir ini? Umur 18 tahun. 18 tahun berarti sudah lulus SMA ya? Mm-mm. Sudah lulus SMA. Begitu lulus langsung. Boleh ceritain sedikit gimana awal ketertarikannya dalam dunia make up, awalnya itu gimana? Awalnya itu sih sebenarnya karena apa ya? Waktu tamat sekolah itu kan nggak lanjut kuliah. Nah, disitulah nganggur gitu kan. Jadi apa ya yang bisa menghasilkan gitu. Jadi orang-orang sekitar itu seperti kakak gitu kan, dia itu bergerak di dunia seni waktu itu. Jadi dikasih masukan katanya, Dek, ayolah katanya Cek itu apa namanya tuh coba katanya Cek itu. Mak. Iya. Apa? Jadi Retno tuh apa ya? Awalnya tuh juga nggak mau karena nggak bukan passion Retno di situ kayak gitu kan. Oh, jadi Retno ini bukan tipe orang yang suka make up pas Bukan. zaman sekolah tuh, bukan ya? Enggak. Oh, kirain MUA itu awalnya ya karena seneng make up gitu. Enggak. Jadi pengen make upin orang, bukan ya? Bukan. Jadi saat itu tuh bener-bener yang nggak tahu pensil alis itu nggak tahu gitu kan. Ya tahu tapi nggak tahu fungsinya itu gimana sih cara pakainya gitu kan. Apa sih awalan dari makeup itu aku nggak tahu. Jadi ya karena dorongan orang sekitar tadi, jadi ada support juga dari orang tua, dikasihlah modal. Itu waktu itu modalnya itu dikasih 500.000. 500.000 itu Retno langsung ke toko kosmetik beli alat-alat ini. Oh, langsung beli. Langsung karena ada support dari orang tua tadi kan. Jadi waktu di toko kosmetik bilang sama mbaknya, Mbak aku mau beli alat makeup tapi aku nggak tahu gitu kan. Jadi dikasih tahu lah sama mbaknya itu, oh mbak butuh ini, mbak butuh ini katanya gitu kan. Ini manfaatnya ini mbak, ini fungsinya ini. Oh jadi di rumah itu langsung cek YouTube, belajar dari YouTube, muka-muka ponaan itu jadi bahan percobaan. Jadi on the spot ya, belanja dulu baru belajar, bukannya kita searching dulu di YouTube. Enggak. Modal nekat kata orang Modal tuh. nekat. Oke. Jadi awalnya tuh karena coba-coba dan alhamdulillah sekarang jadi semakin bersinar ya karirnya ya. Kalau dulu pernah ikut kursus enggak atau baru-baru ini? Waktu awal-awal, kayaknya aku ini perlu kursus deh Ma gitu, ngomong gitu nggak sama orang tua? Kalau itu sih waktu itu pernah, waktu udah jalan setahun gitu ya. Semakin Karena banyak yang dipelajarin ya. Mau ikut ada salah satu kursus di Prabu Muli itu dari pemerintah. Nah di situ kan di apa ya namanya tuh Salurkan bukan ya? Enggak, kita daftar sendiri tapi kita itu di ini dulu lulus atau enggak gitu kan. Seleksi. Diseleksi. Kebetulan yang ikutnya itu banyak. Memang jadi benar-benar diseleksi kan. Tapi nggak terpilih. Nah dari situlah oh aku ini butuh kursus deh kayak gitu kan. Jadi mengalir dari tahun ke tahun itu belum ada keberanian mau ikut beauty class atau workshop atau itu belum berani mbak. Jadi waktu udah berani gitu langsung aku
ikut, jadi harus ikut terus gitu. Jadi ada kemauan di diri sendiri mau ikut terus, sudah sekali ikut mau ikut terus gitu. Sudah lumayan lama ya, sampai dengan tahun ini berarti sudah jalan 5 atau 6 tahun. Kurang lebih jalan 7 tahun. 7 tahun. Alhamdulillah masih konsisten dan semakin bersinar karirnya sekarang. Nah, awal mula Retno terima job make up itu umur berapa? Dari yang tadi katanya awalnya umur 18, awal ketertarikan, terus dapat terima job make up itu siapa dan umur berapa? Nah, waktu itu kebetulan sekali itu teman sendiri yang jadi Kelinci klien percobaan. pertama. Klien pertama Retno itu. ya. Ya, itu nggak lama Mbak dari aku udah mulai make up gitu kan, muka ponaan yang di make upin. Nah itu hasilnya itu aku masukin di media sosial Retno. Nah jadi kan semakin banyak orang yang lihat tuh kan, wah ini Retno udah jadi tukang make up gitu kan. Jadi kalau Retno tuh iseng-iseng, Red aku mau kondangan nih katanya gitu kan. Seneng tuh, seneng. Tapi deg-degan Mbak, dari malam udah deg-degan gitu. Iya bisa ndak ini. Jadi pas itu kawan Retno yang jadi klien pertama itu sudah selang kurang lebih 5 bulanan dari belajar sendiri itu. Itu Langsung awal terima job make up. Iya. Kalau jadi make up wedding umur berapa? Kalau untuk nggak tahu umur berapa ya Mbak. Kalau untuk umur make up wedding ini Tahun berapa deh? Tahun berapa? lupa. Lupa. Mungkin 2 tahunan ke belakang. Luar biasa. Itu tantangan banget ya. Jadi untuk jadi seorang makeup wedding itu nggak langsung jadi gitu Mbak, nggak langsung dipercaya orang tuh nggak. Lama dulu prosesnya, jadi makeup keluarga, makeup bridesmaid, makeup lamaran gitu-gitu aja dulu. Dan harus terus menerus mempromosikan diri sendiri ya di sosmed, nge-branding ya. Oke. Kalau sempet jadi asisten make up juga enggak? Sempet Mbak, semua dikerjain. Semua dikerjain. Siapa orang yang paling berarti di balik karir Retno ini? Lebih ke si vendor sih. Si vendor ya. Kalau jadi asisten makeup itu cuma sesekali, karena kalau vendor ada satu orang vendor yang mungkin juga Mbak kenal dengan vendor itu. Nah dari vendor itulah Mbak yang pokoknya setiap minggu tuh ada aja job dari dia itu. Dari Retno waktu tuh pernah ikut workshop, jadi kebetulan Retno meraih juara 1 gitu kan. Nah dari situ ditarik oleh vendor itu sampai sekarang. Benar-benar. Mbak Sherly juga sering lihat di sosmednya Retno ini, alhamdulillah banyak sekali prestasi yang sudah didapat sampai dengan hari ini. Dan yang terakhir kemarin Mbak Sherly lihat itu ada acara kegiatan wisuda MUA, itu kegiatannya berupa apa itu? Itu ujian Mbak. Ujian. Jadi kita itu ikut daftar, jadi sudah daftar itu kita itu harus make upin model. Sudah make upin model itu bentuk dari ujian kita. Praktek kita langsung ke muka model, sudah praktek itu dinilai oleh asesor. Nah disitulah kita itu pesertanya dari ikut sendiri Mbak. Modelnya itu cari sendiri juga. Dari mulai baju, model, alat makeup itu kita sendiri. Bebas ya, semua orang bisa ikut. Bisa ikut. Ini syaratnya cuma bisa make up. Cuman bisa make up. Tapi juga ada kriterianya mungkin ya, ada penilaiannya. Itu juga ada lulus nggak lulusnya Mbak. Waktu kita ngadep asesor, make upan kita itu dinilai, di situ kita diputuskan lulus atau enggaknya. Wah, berarti orang-orang yang wisuda kemarin itu orang-orang yang hebat ya. Orang-orang yang istimewa, spesial, terpilih, pilihan lah ya. Nah, kita tadi kan cerita yang seneng-senengnya. Kalau kita cerita yang agak-agak sedikit menegangkan, pernah dapat komplainan enggak waktu awal-awal Retno belajar make up? Pernah ya? Pernah. Terus gimana itu cara menanggapinya? Sedih kah? Atau kayak enggak mau lagi make upin atau gimana? Lebih ke nenangin klien aja sih kalau gitu. Biasanya kalau yang protes-protes gitu tuh emak-emak. Kalau kliennya seperti kayak yang memang benar-benar booking dengan aku tuh kan biasanya anak muda gitu ya. Mungkin itu dulu yang waktu baru-baru ya. Yang pastinya kalau anak muda yang booking kita, dia kan lah tahu ini tipe makeup kita gitu kan. Jadi nggak banyak lagi yang bertanya.
Nah, yang suka komplain itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Karena kenapa? Apa kepengenannya itu? Ya, tahu sendiri kan kalau ibu-ibu kan mau lipstick merah gitu kan. Nah, sedangkan kita anak muda itu nggak suka yang terlalu medor, terlalu Padahal medok, kita itu gitu udah kan. yang padahal kita tuh udah kasih yang terbaik menurut kita ya. Ya. Ternyata mereka punya selera sendiri. Dek, kenapa sih ininya gini, Dek? Dek, tambah lagi, Dek, ini kurang merah kayak gitu sih. Pernah juga di komplain waktu itu apa ya? Dek katanya bukan tipe makeup aku ini bukan tipe dia kayak gitu nambah. Jadi sebagus apa makeup kita kalau bukan tipe dia bakal protes gitu. Jadi aku tadi ya diam aja sih, Menerima ya, menerima. Ya paling dikasih pengertian lah sedikit kan sama ibunya gitu. Tapi kalau anaknya lebih ke udah Mbak diamin aja kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah Retno bisa menerima semua itu dan masih konsisten menjalankan bisnis ini sampai dengan hari ini. Iya. Selain tertarik di dunia make up, Retno suka bisnis apa lagi Retno? Kalau sekarang sih cuman make up Cuman ya. make up ya. Sama kalau hari-hari biasa itu eyelash, tapi nggak terlalu yang dimasukin bener gitu kan, nggak jadi patokan gitu. Bener, dan belum terlalu hits mungkin ya. Yang mungkin orang tahu Retno Mua, Retno make up gitu kan. Kalau Retno eyelash agak kurang ya. Itu untuk orang-orang tertentu aja yang memang bener-bener langganan gitu kan. Langganan, iya. Memang kayaknya Retno ini lebih fokus ke make up. Iya. Nah, tantangan Retno pada saat make up itu apa kira-kira? Atau mungkin suka pergi sendiri jauh gitu kan? Iya, itu juga Mbak. Kadang-kadang Retno pernah loh kecelakaan gitu pas waktu ke rumah klien. Tapi memang benar-benar lokasinya itu jauh, ke satu jauh, kedua itu yang dilewati itu memang hutan, gelap, nggak ada lampu jalan. Apalagi dulu waktu baru-baru mungkin Retno belum ada asisten mungkin ya. Jadi semuanya menghandle sendiri. Pasti banyak sih cerita-cerira haru, seneng karena sudah 7 tahun. Coba ceritain bagian harunya dulu deh waktu nge-make upin orang. Waktu itu pernah make upin orang ke lokasi jauh, terus terjadilah adegan yang tidak diinginkan. Pakai motor. Subuh-subuh sama asisten. Waktu itu kan bukan waktu itu aja, sekarang juga belum ada yang namanya kendaraan mobil kan. Jadi Retno itu jadi ke lokasi pengantin itu walaupun jauh walaupun dekat itu masih mengendarakan motor. Nah waktu itu karena aku perginya bertiga dengan asisten sama suami, kata suami aku nggak enak kalau asisten aku sendirian di motor gitu kan, jadi pindahlah ke motor asisten. Nah saat di jalan karena nggak ada lampu jalan, jadi pas ada lubang itu kami kecelakaan. Kalian berdua? Untunglah pas waktu di rumah pengantinnya itu pengertian, dipanggilnya bidan. Kebetulan bidan itu luka-luka tuh banyak Mbak. Masya Allah. Sampai make upin pengantin tuh tangan masih gemeter karena tapi nggak bisa di cancel gitu ya. Bisa. Iya. Sedangkan akad itu jam 8. Ya ampun, musibah ya. Kami pergi itu jam 3. Nah nyampe sana itulah sudah 4:30-an karena ada tragedi yang tidak diinginkan tadi. Tidak diinginkan. Tapi itu kecelakaan tunggal ya, nggak dalam keadaan rame kan jalan kan? Enggak. Tapi lumayan lumayan sakit. Lumayan sakit Mbak karena masuk lubang itu kan. Itulah kalau kejadian yang harunya. Ada lagi? Kalau ini Mbak, pernah juga dibayar orang tidak sesuai. Kenapa awalnya itu nggak sesuai? Nggak ada perbincangan kah di awal? Nah ini Mbak, Retno tuh kalau sama vendor, apalagi vendor baru gitu kan, Retno mikirnya kayak gini Mbak, aku nggak mau sih nyebutin harga, nanti dia nggak mau gitu kan. Jadi karena Retno mau ambil hati vendor tadi, jadi pas waktu ditanya, dia tuh kebetulan tidak menanyakan harga Retno. Jadi ya mungkin pikir Retno nih gini, mungkin dia sudah tahu gitu kan pasaran-pasaran yang ya menurut dia tuh Retno tuh standar lah gitu kan. Nah Retno juga
ini vendor dia biasa gaji orang gitu kan. Mungkin dia tahu gaji Kita juga mau ngomong nggak enak mungkin. Nah gitu Mbak. Nah jadi memang dari awal nggak ada perbincangan harga gitu kan. Jadi pas itu Retno dikasih lokasi itu 3 tempat make up pengantin. Hari Sabtu itu 1, hari Minggu itu 2 lokasi. Nah kebetulan di hari Minggu itu aku make upin ke jauh juga Mbak, daerah Gelumbang sana lagi. Itu nama dusunnya itu Dusun Bitis. Pakai motor sendiri, bensin sendiri. Memang kalau dari vendor itu Mbak, bayarannya itu bukan setelah ngejob langsung dibayar, bukan. Sudah mungkin Minggu kan kita ngejob, mungkin Selasa atau Rabu baru dibayar gitu kan. Pas buka amplop ngenes lah. Jadi itulah saya tidak sesuai dengan perasaan yang berarti harga makeup aku nih dihargain segini loh gitu kan. Padahal effort kita ke sana tadi tuh kan bener-bener yang memang semangat gitu kan, makeupin pengantin, apalagi itu kan pengantin bukan biasa Mbak, yang pastinya dari kayak kata Mbak waktu itu kan aku belum ada asisten, bener Mbak. Jadi aku waktu itu masang baju sendiri, sunting sendiri, makeup sendiri, bersihin alat sendiri gitu kan. Jadi memang benar-benar sendiri semua. Jadi lebih ngenes lagi sih pas buka amplop nggak sesuai ya gitu kan. Jadi nggak enak aja gitu. Tapi kembali lagi cuman bisa menerima. Dan mungkin sekarang nama Retno kan sudah besar nih, mungkin alhamdulillah nggak ada lagi mungkinnya kejadian seperti itu, atau masih ada? Nah, oleh ada kejadian seperti itu nggak mau terulang lagi. Jadi setiap kali vendor nanya budget aku langsung aja lah to the point gitu kan. Jadi sama-sama enak. Kalau dia sanggup harga ya pakai, kalau nggak sanggup ya udah gitu kan. Daripada boncos ya rugi. Sama-sama enak kan. Sama-sama enak. Kalau masalah tersita waktu, apakah pekerjaan ini terlalu menyita waktu di rumah? Enggak sama sekali. Enggak ya? Karena waktunya itu kan cuman Jumat, Sabtu, Minggu. Itu pun juga pergi subuh jam 10 jam 11. Itu paling lama jam 10 jam 11. Kadang-kadang jam 7 jam 8 udah ada di rumah lagi. Jadi tetangga-tetangga itu tuh enggak ini. Reno, kok make up kok udah pulang sih kayak gitu kan. Ya karena cuma make up tadi kan cuma make up pengantin, apalagi cuma satu pengantin. Betul. Dia akad jam 8, dia nggak lanjut resepsi, sudah pulang kan. Jadi ini menurut Mbak Sherly sih ini pekerjaan yang menyenangkan ya. Menyenangkan, kayak kata orang tuh hobi yang dibayar. Ya betul, hobi yang dibayar. Jadi kita tuh ngerjainnya ikhlas, seneng. Hobi kita tuh yang dibayar lah, itu tadi lah hobi yang dibayar. Kalau support dari suami gimana? Kalau suami sih support aja sih kalau seandainya. Nah waktu itu mau ikut workshop gitu kan. Pak aku mau ikut workshop ke sana gitu kan. Selagi itu hal positif ya support aja. Bilang katanya ya udah mah nggak apa-apa sih kalau mau gitu, walaupun itu mau di Palembang mau di sini acaranya, kalau kita bilang gitu dia sangat support ya. Karena untuk menambah pengalaman, nambah kawan gitu. Anak ini Mbak Retno juga ngerasain kalau sudah ikut-ikut kayak gitu tuh kayak apa ya, makin dikenal orang gitu. Nah terus juga makin banyak teman sesama profesi gitu kan, tukar pikiran kalau dapat teman yang baru gitu kan. Jadi itulah manfaatnya kalau kita ikut-ikut aktif di kegiatan, di bidang kegiatan kayak komunitas make up gitu kan, workshop kayak gitu kan. Apalagi kalau ada rezeki ikut privat itu harus tuh Mbak, wajib. Karena Retno pas dari awal makeup sampai makeup wedding ini Retno menganalisa gini Mbak, waktu itu Retno belum sanggup untuk privat gitu kan, belum sanggup untuk yang namanya ikut workshop karena itu biayanya besar Mbak karena itu memang biaya sendiri. Jadi disitulah Retno itu terlambat apa ya kata orang tuh, dikenal orang gitu nah Mbak. Coba kalau dari dulu yang aktif ikut ini ikut itu mungkin. Tapi mungkin namanya kita dulu masih baru, belum terlalu paham kan kalau sebenarnya langkahku tuh harus seperti ini. Iya Mbak. Jadi ya itulah, terlambat dalam hal yang mau ikut ini mau ikut itu gitu nah. Belum lah. Iya.
dunia ini masih panjang. Kalau kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, insya Allah akan terus berkembang. Contohnya Ya, sekarang kan amin. alhamdulillah nggak terasa udah 7 tahun berkembang. Meskipun masih banyak cerita-cerita yang haru di belakang, tapi alhamdulillah hasilnya nyata kelihatan sekarang. Oke. Lagi gak ngomong ke Irfan. Irfan lagi. Untung tak like. Irfan lagi kau saru lah ngeditnya. Oke, apalagi ya? Oh ya. Sambung kan ya? Nyambung Van, nyambung. Oh, kalau misalkan apa namanya mua-mua yang ada kerja sama-sama pelaminan itu gimana itu? Maksudnya kita menawarkan diri atau kita yang ditawar, diajak gitu? Kalau itu sih Mbak lebih ke kita yang mengenalkan diri ke kita vendor. mengenalkan diri. Karena kalau itu salah satu cara kita juga untuk kerja sama vendor, ya mungkin juga vendor belum kenal sama kita, kita harus perkenalkan diri terlebih dahulu kan sama si vendor. Tapi ada juga kalau vendor itu udah kenal dengan kita melalui media sosial, dia yang japri kita Mbak. Jadi job-job yang Retno sering dapat itu kalau enggak dari pribadi menghubungi Retno sendiri itu dari vendor. Oke. Tapi yang enak itu sendiri lah. Sendiri. Iya dong, nggak ada potongan. Sebenarnya bukan dipotong sih Mbak, karena kalau kita kerja sama vendor itu kan otomatis sudah masuk paket. Oh betul. Nah, dimasukin paket itulah harga kita beda dari harga kita kasih klien sendiri gitu. Namanya harga kerjasama kan. Betul. Harus berbagi-bagi ya, berbagi-bagi hasil. Nah, Retno ini umur 24 tahun, seorang ibu muda yang alhamdulillah sekarang sudah sukses di bidang make up. Amin. Punya baru melahirin juga ya, anak bujangnya 1, jadi sekarang ada 2 anak. Iya. Ada kesulitan nggak ngejalanin kegiatan sehari-hari di rumah sama pekerjaan? Enggak Mbak, karena kalau pas waktu mau ngejob itu ada neneknya yang nungguin. Kebetulan juga kalau lagi suami nggak kerja, suami yang nungguin anak di rumah. Berarti nggak rewel ya kalau ditinggal-tinggal? Alhamdulillah Mbak, dua anak tuh kayak ngerti gitu kan kalau ibunya tuh mau kerja gitu kan. Yang pertama udah sekolah? Belum, masih 4 tahun. Berarti tahun depan TK ya? Iya. TK. Tapi meskipun sekolah, alhamdulillah masih banyak waktu luang yang Retno punya ya, karena kan biasanya ngejob make up ini antara Jumat sampai Minggu weekend iya. ya, gitu. Biasanya kalau misalkan bahas soal quality time, kegiatan yang biasa Retno lakukan untuk keluarga pada saat quality time ngapain? Jalan-jalan kah atau makan-makan di rumah? Iya, kalau quality time sih lebih ke jalan-jalan. Jalan-jalan. Seneng jalan-jalan ya? Seneng Mbak, karena memang Retno orangnya aktif juga, nggak betah di rumah kayak gitu, kayak bosanan kayak gitu kan. Jadi kalau udah seminggu nggak keluar tuh pasti ada aja mau keluar kemana aja. Jajan satu tempat tuh rasanya seneng banget gitu. Dan alhamdulillah dapat suami yang sefrekuensi. Apalagi anak sih yang lebih, ayo mah kita jalan yuk mah kayak gitu kan, nurutin ini kesenangan anak. Oke, luar biasa sekali. Nah, Retno, kalau kita bahas tentang apa ya, kalau saingan bukan saingan sih, apa ya bilangnya itu, dengan bermunculannya MUA baru ini gimana tanggapan Retno? Apalagi kan yang mungkin yang kita sering lihat tuh baru belajar kok sudah buka jasa make up, sudah mau jadi MUA gitu. Ada yang mau Retno sampai enggak atau mau kasih tips atau kasih semangat untuk mereka? Kalau dibilang saingan itu enggak sih Mbak, karena itu balik lagi ke rezeki masing-masing. Karena klien itu kalau Retno tanyain, Mbak booking aku tahu dari mana gitu kan, dari sosial media Mbak. Nah artinya dia kan sudah lihat hasil kita tuh kan. Nah jadi kalau dia mau booking kita tuh kan lihat dulu hasil kita tuh. Jadi itulah tadi Mbak, kalau rezeki kita tuh nggak kemana kayak gitu kan, walaupun ada bermunculan MUA baru gitu kan, sebagus apapun MUA itu kalau dia percayanya sama kita ya tetap rezeki kita juga. Betul. Sama halnya kayak kita lihat pedagang di pasar ya, meskipun yang jual cabai itu banyak, itu kembali lagi ke rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Jangan takut rezeki itu ketukar. Betul sekali. Nah, support Retno untuk MUA yang baru bermunculan ini kira-kira apa?
Kalau supportnya sih lebih ke apa ya, semangat gitu kan, karena di dunia ini nggak ada yang instan. Teruslah belajar, jangan memuas diri, teruslah ikut-ikut kegiatan-kegiatan. Kalau ada yang mengadakan kegiatan semacam workshop beauty class, ikutlah, Penting ya? karena itu penting untuk ilmu kita juga dan pengalaman kita juga. Oke, mantap sekali. Mbak Sherly sudah ngerasain sih, pernah jadi kliennya Mbak Retno dan alhamdulillah memang hasil make upnya bagus, sempat ngepoin sosmednya juga kan. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau butuh jasa make up, jangan lupa follow Instagram Mbak Retno. Dan ada TikTok? Ada. Ini follow TikTok Mbak Retno juga. Jangan lupa di follow dan jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton video ini like, komen dan subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya dan menghadirkan bintang tamu yang hebat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan untuk Mbak Retno semoga karirnya semakin bersinar, Amin. semakin besar namanya ya, semakin terbaik lah. Amin. Ya, semakin sukses. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Itu saja obrolan kita hari ini. Mbak Sherly pamit undur diri dan Mbak Retno juga pamit undur diri. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.